Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Astri di pelajaran matematika. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan sampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Lalu yang ketiga, mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan ketika belajar. Nah teman-teman, tema hari ini masih tentang pengalamanku dengan subtema pengalamanku di tempat bermain. Ada lagu tema mengenai subtema tentang pengalamanku di tempat bermain. Ada lagunya menggunakan nada lagu pelangi. Teman-teman boleh mengikuti bernyanyi ya. 1, 2, 3. Bermain bersama di tempat bermain. Oh, di sana banyak permainan. Bermain ular naga dan juga gobak sodor. Bahkan ada ayunan serta serodotan. Lalu ada dalil yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yakni nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada 2 kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu, yaitu yang pertama kenikmatan sehat atau nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Lalu materi temanya, bermain merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan serta dapat menjadi sarana belajar. Bagi siapa? Bagi anak ya, sekaligus menjadi proses terjadinya secara terus-menerus dalam kehidupan. Bermain mempunyai manfaat juga teman-teman, yaitu untuk merangsang perkembangan anak secara umum dan membantu anak sosialisasi dengan teman sebayanya. Jadi bermain itu dapat membantu teman-teman untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Fungsi bermain dalam kehidupan sehari-hari yaitu melatih perkembangan sensorik serta motorik, mengasah memori anak, mengembangkan etika, meningkatkan kreativitas anak. Kemudian ada jenis-jenis permainan yang biasa anak-anak lakukan. Apa saja itu? Yang pertama, permainan kucing-kucingan. Mungkin teman-teman semua pernah bermain ini ya, permainan kucing-kucingan dengan temannya yang lain di sekitar rumahnya. Lalu yang kedua, permainan membebaskan tawanan atau gobak sodor. Nah, seperti ini teman-teman gambarannya. Kemudian yang ketiga, bermain serodotan. Yang selanjutnya, bermain ayunan. Lalu bermain jungkit-jungkit atau jungkat-jungkit ya. Lalu estafet karet atau estafet bola ya. Kemudian sepak bola. Nah, sepertinya sepak bola ini adalah permainan yang paling disukai oleh teman-teman ikhwan ya. Oke. Selanjutnya bermain bola basket dan lari estafet.
Selanjutnya, Ustazah akan sampaikan materi matematika kali ini mengenai pengukuran panjang benda dengan satuan baku yaitu sentimeter dan meter. Panjang adalah ukuran suatu benda atau bisa dikatakan jarak antara satu titik ke titik lainnya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang yaitu satuan bakunya penggaris. Panjang adalah ukuran suatu benda atau bisa dikatakan jarak antara satu titik ke titik yang lain. Alat ukur panjang dengan satuan baku yaitu menggunakan penggaris dan meteran. Penggaris biasanya digunakan pada benda yang tidak terlalu panjang. Jadi biasanya pada benda yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu besar, mengukurnya itu menggunakan penggaris. Satuan panjang penggaris adalah sentimeter. Panjang penggaris bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang panjang penggarisnya 10 cm sampai 100 cm. Lalu meteran digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang. Meteran menggunakan satuan meter dan sentimeter. Berikut ada beberapa contoh meteran dan kegunaannya. Nah, ini yang pertama yaitu meteran kain atau pita. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat meteran ini ketika teman-teman berkunjung ke tempat menjahit atau ke tempat orang yang menjahit pakaian. Pasti tubuhnya itu diukur menggunakan meteran seperti ini untuk membuat pakaiannya ya. Kemudian yang keduanya meteran roll kecil. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Lalu yang ketiga meteran roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, itu saja teman-teman materi yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dapat dipahami oleh teman-teman. Amin. Selanjutnya, manfaat dari materi yang dapat dipelajari hari ini, teman-teman dapat mengetahui tentang pengalamanku di tempat bermain. Yang kedua, mengetahui pengukuran panjang benda dengan satuan baku. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis meteran dan kegunaannya. Tadi ada 3 jenis meteran ya. Ada proyek yang harus teman-teman tuntaskan. Yang pertama, ukurlah panjang benda-benda berikut menggunakan penggaris atau meteran. Di sini bendanya sudah Ustazah tentukan. Silakan teman-teman mengukur panjangnya menggunakan penggaris atau meteran. Lalu, tuliskan hasil pengukurannya di tabel sebelahnya. Lalu yang kedua proyeknya, setelah teman-teman mengukur panjang benda yang berada di tabel tadi, lalu menuliskan hasil pengukurannya, kemudian tentukan nilai terbesar dan terkecilnya dari hasil pengukuran yang telah kamu lakukan. Contohnya, nah di sini ada nilai terbesar, ada nilai terkecil. Contohnya, hasil pengukuran yang terbesar itu ada meja belajar, lalu nilai terkecilnya benda apa ya. Itu saja teman-teman proyek yang harus teman-teman tuntaskan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat belajar di rumah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.